bagaimana geliat UMKM yang ada di masyarakat dan bentuknya apa saja. Cuman yang sekarang itu kendalanya itu modal. Harus pandai membaca peluang itu, apa yang akan kita lakukan untuk memanfaatkan pasar. Dari 100% PDRB kita di Jawa Timur, 59%-nya itu ditopang dari sektor koperasi dan UMKM. Kuncinya adalah bahwa tidak hanya generasi tua, generasi muda, semangat UMKM-nya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sini, kita kembali lagi di ABTV in Podcast. Tidak hanya sekedar bicara, lebih dekat, lebih baik. Tentunya kita tidak sendiri, di samping-samping saya sudah banyak pemateri yang sudah kita ajak ngobrol nyantai pada kesempatan kali ini. Tema kita adalah UMKM di wilayah Jawa Timur, khususnya di Malang Raya. Di samping saya sudah ada Mas Alba. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Udin, sehat ya? Alhamdulillah. Ketemu jenengan selalu semangat. Iya, apa resepnya nih? Oh ya, jamu nih. Jamu nih. Jamu dan susunya juga harus cocok. Harus cocok. Iya. Mas Alba dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Kemudian di sampingnya ada Pak Samsul. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat. Sehat ya Pak Samsul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat seger waras terus. Kalau melihat Pak Samsul ini saya minder. Tegap luar biasa. Ini saya yang tegap yang depannya saja. Pak Samsul ini dari pelaku UMKM untuk wilayah Malang. Nah, di depan saya ini ada Mas Dharma. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Tidak hanya sehat tapi seger juga ini. Seger waras. Itu yang paling penting. Iya. Cekatan. Nah, tentunya juga banyak yang sudah menunggu kehadiran panjenengan semuanya di podcastnya ABTV. Kita akan ngobrol-ngobrol santai berkaitan dengan UMKM. Nah, ini sebelum ke wilayah kebijakan Mas Alba, karena biasanya di podcast kita itu Mas Alba itu selalu menjadi tolak ukur. Disambati misalnya. Maka saya harus mendengarkan dulu dari wilayah bawah dulu karena DPR kan wakil kita. Jadi nanti dia sambatan. Nah, iya, sambatan. Kita ke Pak Samsul. Ke Pak Samsul berkaitan dengan UMKM ini bagaimana? Jenengan yang hadir di masyarakat, kemudian saya kira penjenengan juga pelaku UMKM. Nah, ini bagaimana geliat UMKM yang ada di masyarakat dan bentuknya apa saja? Ini gambaran panjenengan agar pemirsa bisa. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya lihat sekarang ini lagi ngetren-ngetrennya UMKM lagi gaung-gaungnya, khususnya di daerah saya, Kecamatan Bululawang, khususnya di Desa Bululawang. UMKM ini sekarang lagi menjamur. Kebetulan saya pribadi pelaku UMKM, pelaku usaha, dan sudah berjalan dengan modal-modal mandiri. Selama ini tidak pernah tersentuh. Ya seperti itulah. Kalau ada sudah dimonopoli mereka-mereka itu yang di kalangan menengah ke atas. Nah, kebetulan sekarang ini saya sudah punya anggota dewan ini. Kebetulan satu partai dengan saya. Sejalan, seirama. Kebetulan beliaunya ditakdirkan jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Demokrat. Kebetulan duduk di Komisi B. Nangani UMKM juga. Menangani nanti kita sambati. Jadi bahasanya tumbuh dan tutup lah. Pas klop. Nah, sekarang ini di Bululawang itu banyak. Kalau saya sendiri pelaku usaha UMKM sudah berjalan, sudah lancar. Produknya apa, Pak Samsul? Produknya makanan. Ada beras, ada telur, ada Retail berarti Pak ya? Sudah dibilang sukses ya udah sekitar 50 tahun saja. Itu mulai dari mentok wesan. Soheh antara pelaku usaha rakyat antara 60 sampai 50 dari Bapak. Terus Bapak udah nggak kuat
Saya dulu kan usaha sendiri di depan, terus mertua meninggal, terus nggak boleh usaha sendiri. Sekarang isi yang di belakang kita tadi turun temurun. Ya. Alhamdulillah yang belanja itu orang jauh-jauh di tempat saya. Ya. Krepet, orang Gading, orang Kajinan, padahal rumah saya di Bulelawang. Ya, pasarnya itu pasar regional. Oh, kelasnya sudah besar. Ya, alhamdulillah sudah punya nama. Terus yang ya di luar itu di Bulelawang ini sekarang itu yang banyak itu pelaku usaha itu dari kalangan ibu-ibu sampai kalangan remaja putri. Kalau bapak-bapaknya jarang. Ya, ke sawah. Ke sawah. Yang banyak itu petani tebu. Terus yang sekarang ini ada yang banyak itu kuliner. Kuliner yang trennya itu kuliner. Dari ada suatu tempat itu pusatnya, terus nanti ada pelaku MKM itu nitip kuliner, nitip barang. Jadi satu, nanti dijual bareng-bareng. Kebetulan ini ada di Bulelawang ini 17 Agustus ini nggak ada karnaval, nggak ada apa-apa, cuma ada UMKM tempatnya kalau nggak salah di Makam Lama. Iya. Nah, di tempat saya itu di Bulang itu ada sentra jaket kulit, jaket kulit. Banyak jaket kulit tempatnya di Bulelawang. Tapi alhamdulillah pemasarannya udah lumayan. Terus itu pabrik sari apel punyanya Haji Giono itu BGS namanya, BGS. Beliaunya sudah ada marketingnya, tadi sudah kemana-mana. Saya ini berpengalaman dulu ikut siapa itu Pak Enggar, Menteri Perdagangan itu saya pernah ikut Pak Enggar. Ya, jadi ikut pemasaran perumahan itu ke Lamongan, terus Jawa Timur, Jawa Tengah, ke Jakarta juga, Denpasar juga. Terus pelaku usaha yang UMKM yang sekarang ini kalau sudah berjalan, yang agak kelas menengah ke atas, tak suruh bikin brosur. Nek kepingin laku, ya brosur, template di wiper-wipernya mobil, itu melalui media sosial, terus macam-macam itu salah satu cara pemasarannya UMKM. Tak kasih pengalaman saya itu tak tularkan ke beliau-beliaunya itu. Cuman yang sekarang itu kendalanya itu modal. Oh, modal. Iya, modal. Berarti sebelum kita ke modal, Pak Samsul, kalau jenengan melihat, berarti orang semangat ber-UMKM ini banyak sebenarnya. Banyak kan? Di mana bukan di Bulelawang aja, banyak sekarang kuliner. Yang diharapkan itu UMKM usaha mikro kecil menengah itu banyak sekarang. Lagi ngetren di mana? Lagi ngetren dan masyarakat ini semangat untuk mendirikan UMKM. Oke, kita stop di situ dulu. Nanti kita coba ke Mas Darman ya, Pak Samsul ya. Sebelum kita nanti ke Mas Akbar, responnya bagaimana? Kalau tadi sudah jelas dari Pak Samsul bahwa lihat ibu-ibu utamanya, ibu-ibu karena bapak-bapaknya kemungkinan jadi pegawai, kemudian di sawah dan bekerja di pabrik mungkin ya. Ibu-ibu kan sudah bagus dan sudah merebak. Nah ini pandangan Mas Darman sebagai generasi muda, ini bagaimana? Anak-anak muda ini sudah mulai bahasanya tertarik untuk membentuk atau membuat UMKM atau belum? Pandangan jenengan untuk secara global. Ya, terima kasih Mas Udin atas waktunya. Jadi kita berbicara UMKM dan pemuda itu adalah kemudian satu kesatuan yang hari ini menjadi tidak bisa dipisahkan. Oke. Apalagi di Kota Malang atau Malang Raya bahasanya. Ini menjadi satu pasar yang sangat berpotensial. Kita melihat Kota Malang sebagai kota pendidikan yang menghadirkan ribuan mahasiswa setiap tahunnya di Kota Malang. Kemudian Kota Batu menjadi kota wisata yang kemudian mendatangkan pengunjung setiap tahunnya beribu-ribu orang juga. Kabupaten Malang juga seperti itu. Artinya daerah ini sudah memiliki potensi. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan potensi itu. Pasar sudah ada, apa yang kemudian kita jual di pasar. Nah, hari ini kita sebagai generasi muda, khususnya saya bersama teman-teman saya yang kemudian bergerak di bidang UMKM juga, kita harus pandai membaca peluang itu, apa yang akan kita lakukan untuk memanfaatkan pasar itu tadi. Kalau hari ini di Kota Malang, Mas, itu
sedang berkembang pesat, kemudian UMKM atau usaha-usaha yang bergerak di bidang kopi. Oke. Jadi kafe-kafe kalau Mas lihat di daerah-daerah jalan Sigura-gura ini, kemudian di daerah Dau, daerah Sudimoro, Soekarno-Hatta, nah itu banyak sentra-sentra kopi. Nah, kalau mungkin yang dikenal masyarakat dari dulu adalah sentra Sanan tempe, keripik tempe, tapi hari ini berkembang di Kota Malang adalah sentra perkopian. Nah, itu menjadi wadah bagi generasi muda atau generasi milenial untuk kemudian menyalurkan hobinya yang seneng ngopi, tapi untuk dodolan. Bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Nyangkruk sekaligus dodolan. Betul. Duit. Berarti bagus ini. Anak-anak muda ini juga sudah mulai sadar akan UMKM ini, Mas, utamanya ini. Ya. Jadi kalau kami melihat, Mas, kita kuliah, kemudian ketika kuliah kita nggak ngapa-ngapain, ya salah satunya ya apa aku cara untuk duit. Ya, betul. Dengan cara berdagang, dengan cara jualan itu menjadi salah satu pemasukan kita. Nah, tapi ada persoalan besar yang kemudian menjadi tantangan kita. Apa yang ketika kita mau buka usaha, apa yang menjadi persoalannya? Nah, tentu saja mungkin Mas Arba, Mas Udin dan Pak Samsul juga tahu. Untuk generasi muda adalah soal permodalan juga. Nah, kira-kira begitu. Nah, terus yang dihadapi generasi muda hari ini ketika menjadi pelaku usaha atau UMKM itu sedang menjadi tren ketika bersaing brandnya. Kita berbicara digitalisasi. Kalau kopi A, kopi B, kopi C, ini saling berlomba-lomba untuk market di sosmed. Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, itu menjadi satu tantangan bagi kita. Aku harus dulu HP soko kopi sebelah kae. Aku dulu HP kopi sebelah kae. Secara tidak langsung persaingan digitalisasi itu menjadi keunggulan bagi generasi muda. Karena ngapunten generasi tua tidak memiliki skill untuk itu kan. Itu generasi milenial dengan digital itu. Kalau generasi kolonial itu pakai lapak gitu. Generasi kolonial. Nanti sangat bisa sekali ketika generasi milenial bergabung dengan generasi kolonial. Ini nanti akan menumbuhkan UMKM yang luar biasa. Betul. Oke, berarti kita kunci dulu Mas Mas Sinten, Mas Dharma, bahwa sama dengan generasi-generasi yang menengah ke atas umurnya, bahwa Gen Z ini juga semangat untuk membuat UMKM untuk meningkatkan ekonomi dirinya sendiri minimal, karena juga kalau wilayah berbicara di Malang, mahasiswa banyak kan sifat entrepreneur bahasanya anak-anak muda itu kan juga melatih dirinya. Nah, ini berarti tanda kuncinya adalah bahwa tidak hanya generasi tua, generasi muda semangat UMKM-nya luar biasa. Pandangan dari Bapak Dewan sekaligus pemerintah. Nah, ini geliatnya sudah luar biasa loh Pak. Silakan. Betul Mas Udin, apa yang disampaikan oleh Pak Samsul, kemudian Mas Dharma tadi ya. Orang kadang tidak tahu, mungkin juga bahkan tidak sadar dengan data di Jawa Timur saja, Mas Udin. Dari 100% PDRB kita di Jawa Timur, 59%-nya itu ditopang dari sektor koperasi dan UMKM. Kenapa demikian? Karena semua orang juga sudah tahu sebetulnya di level nasional sekalipun data menunjukkan bahwa perekonomian kita itu sebagian besar itu ditopang dari sektor informal. Jadi sektor informal itu adalah ketika rakyat kita jualan bakso, jualan pecel gitu. Kan nggak enak tuh wong dodolan pecel nganggo CV, nggak boleh nganggo PT. Kalau melantai ke bursa saham, nggak mungkin kan, ya kan? Itu disebut dengan sektor informal. Dan kita itu sampai 60% lebih perekonomian kita ditopang dari sektor informal. Petani, ya kan? Masa toh Pak Samsul misalnya tetangganya ada wong nang ladang punya PT gitu, PT Tani Maju apa itu nggak mungkin, artinya itu sektor informal. Dan di Jawa Timur itu 59% Mas. PDRB kita ditopang oleh koperasi dan UMKM. Itu potensi yang besar yang harus bisa dikelola oleh pemerintah, oleh negara.
Nah, hari ini kebetulan saya kan di Komisi B, yang salah satu mitra kerja Komisi B itu adalah Dinas Koperasi dan UMKM. Apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah? Hanya ada 4 isu, Mas, yang harus ditangani oleh pemerintah, oleh negara ketika mau mengintervensi perekonomian rakyat. Yang pertama itu produksi. Jadi bagaimana masyarakat atau rakyat itu diberikan skill untuk mengoptimalkan, terutama mengoptimalkan potensi-potensi lokalnya, diolah, diproduksi. Jadi pelatihan-pelatihan itu penting untuk diberikan, tetapi dengan pemetaan potensinya apa di situ. Kalau banyak bambu di desa itu, maka diarahkan untuk mengelola bambu itu supaya bisa jadi handicraft, gitu kan, kayu atau apa itu. Kalau kemudian tanaman-tanaman, misalnya di situ banyak ubi gitu, ubi kalau dijual mentah gitu murah, harganya murah. Tapi kalau diolah, dihilirisasi telone, bahasa yang dari hilirisasi telone dan keripik telo. Apalagi kalau dikreasikan lagi menjadi keripik telo coklat, keripik telo stroberi, macam-macam gitu kan. Itu harus diberi pelatihan. Bisa jadi masyarakat tidak tahu bagaimana mengoptimalkan potensi lokalnya. Satu, produksi isu pertama. Yang kedua, pasar. Saya memposisikan permodalan itu di nomor 3 malahan. Justru pasar. Nah, pasar ini kalau masyarakat sudah bisa memproduksi barang, ya, UMKM-nya ini, kemudian dia pasti tantangannya itu di pasar. Karena pasar itu tidak hanya untuk stok lokal, tapi juga bahkan lintas provinsi, bahkan ekspor. Ini tugas pemerintah. Kesulitan kalau pelaku UMKM kita yang modalnya cekak-cekakan hanya untuk produksi, terus kemudian harus ke Jawa Tengah gitu untuk golek pasar, kan itu kan butuh biaya, butuh waktu, ya kan, apalagi sampai nang Cina, kan nggak mungkin, ya kan. Pemerintah yang bisa mengupayakan pasar. Kalau produksi dan pasar ini sudah bisa diselesaikan, biasanya isu yang ketiga itu adalah pengembangan usaha. Produksi barang sudah ada, kemudian pasarnya sudah tersedia, tapi mau dikembangkan karena ceruk pasarnya itu dalam, misalnya luas, sudah masih banyak yang di ini itu, tapi untuk mengembangkan butuh permodalan. Nah, khusus untuk pasar ini sebenarnya, Mas Udin, anak-anak muda itu dengan lebih terdigital aktivitasnya, dia bahkan, ya maaf ngomong, nggak perlu dia memproduksi, tapi dia bisa memasarkan. Siapa yang bisa menduga zaman kita dulu masih kecil bahwa jadi tukang ojek itu bisa dikorporatkan, ya kan? Sekarang itu ada tukang bisnis ojek yang dia mungkin tidak punya 1 unit motor sekalipun, tapi unit ojeknya ewan, bahkan jutaan. Siapa yang bisa mengira, ya kan? Betul. Siapa yang bisa mengira sekarang itu nggak perlu punya hotel, tapi bisa sogeh betul kamar hotel. Dan dia tidak punya hotel. Ya, itu magic of digital. Jadi keajaiban dunia digital itu di situ, ya kan? Mas Dharma misalnya, nggak perlu deh duwe lahan tinggi nandur telo, nggak perlu duwe lahan tinggi nandur apa gitu, yang kemudian nggak perlu juga nyambet gawe untuk produksi barang gitu. Tapi ketika teko, iki wakeh ning kene, Pak Bu, pasarnya ada nggak? Ini nggak ada. Tak foto ya Bu, ngono didol. Kan itu untung. Cocok untung. Gitu kan? Artinya pasar ini sumber persoalan yang kedua. Modal itu di sumber persoalan yang ketiga. Ini yang harus diselesaikan juga oleh pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat itu punya akses permodalan. Karena ini klasik ya, kemiskinan kita itu bukan kemiskinan kultural, bukan karena rakyat kita itu malas, bukan, tapi tidak punya akses. Dan ini yang harus diupayakan oleh pemerintah, oleh anggota dewan. Bagaimana kemudian masyarakat yang sudah berproduksi punya pasar, tapi pengembangannya tidak bisa karena terbentur pada persoalan modal. Di sisi yang lain mereka tidak bisa mengakses permodalan dengan baik. Misalnya kalau melalui sektor perbankan, lo apa sih ngarep diagun? Nggak ada. Nggak punya apa-apa. Gitu tapi kan, kalau dengan pendekatan politik ini bisa ada aspek fiskalnya ya, dengan modal bergulir. Gitu kan. Ini aspek permodalan yang bisa diupayakan oleh pemerintah. Sudah selesai tiga-tiganya, isu yang keempat ini manajemen. Kadang rakyat kita itu karena usahanya itu usaha rakyat, tidak bisa memisahkan antara
duitnya pawon karo duitnya usaha. Dicampur jadi siji. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, mbuh iku mendadak sakit, anggota keluarganya kecelakaan, atau tahun ajaran baru. Pasti. Anaknya tiba-tiba sing nomor 1 mlebu kuliah, sing nomor 2 mlebu SMP, sing nomor 3 mlebu SMA, bareng di tahun yang sama. Iku asli mumet gitu kan. Nah, akhirnya ngambillah uang usaha. Kebutuhan tak terduga. Akhirnya usahanya lempoh langsung gleb, ngono kan? Nah, ini yang kemudian harus diberikan pelatihan untuk manajemen keuangan, manajemen usaha dan sebagainya. Ini 4 hal ini. Ekonomi rakyat kita itu hanya berputar di 4 urusan ini, Mas. Nah, pemerintah hadir di 4 urusan itu. Kita di Komisi B mendorong kebijakan-kebijakan pada 4 aspek ini. Pelatihan, pasar, permodalan, dan pelatihan juga manajemen keuangan dan manajemen usaha. Ini kita lengkap kok, insya Allah ke depan ini kita dorong untuk bukan hanya 59% ke depan itu PDRB ditopang oleh sektor informal. Target kita lebih dari itu bisa sampai 60-65%. Meskipun akhirnya kemudian sektor industri malah yang medun berarti. Investornya berarti nggak teko sampai di bawah 40%. Iya, karena ini kinerja ekonomi juga loh. Kalau sampai investor nggak banyak datang, ternyata turun, ini prestasi pertumbuhan ekonominya malah justru ditopang oleh sektor informal, berarti sektor industrinya ini yang lagi berpotan. Perlu dibina lagi. Itu tantangan yang lebih tinggi lagi. Siap, luar biasa. Nah, kita konfirmasi dulu kepada pelaku usaha, temannya Pak Samsul. Ini memang sudah ada pemikiran dan juga campur tangan pemerintah dari 4 hal ini. Kira-kira tantangan jenengan itu apa dari 4 hal ini, mungkin bisa dijelaskan? Mungkin modal tadi yang seperti singgung, mungkin perizinan atau apa? Monggo silakan dari 4 yang disampaikan oleh Pak. Terima kasih. Tantangan-tantangan yang sekarang ini yang saya lihat itu kita diterang UMKM itu diserang produk dari luar malah terus kena online. Jadi malah jadi korban online. Saya pernah kapan dapat berapa bulan ini saya kan juga ikut jadi pengurus Paguyuban Pasar. Paguyuban Pasar. Kapan hari itu diundang sama Disperindak Kabupaten Malang di kantor Disperindak, sebelahnya kantor DPR. KPU sebelahnya kantor KPU. Dekatnya kantor Dispenduk. Nah, itu mereka pengusaha itu semuanya pada mengeluh. Kayak ada toko emas datang, baju datang, perancangan datang, semua datang yang diundang-undang. Termasuk produk-produk UMKM dari luar malah masuk ke sini, ini malah jadi pasar. Siap. Sebab dulu niki jahenya Mas Albert datang. Ben tambah lancar, gayeng ngobrol. Siap Mas. Oke, makasih nggih. Makasih Paul. Nggih. Sip, matur nuwun. Yang saya lanjutkan. Siap. Yang toko emas itu mengeluh sekarang ini sepi. Yang apalagi yang toko pakaian baju-baju. Biasanya menjelang hari raya itu ramenya seperti itu. Sekarang ini diterjang kena barang-barang online itu dan mereka itu sambatan semua. Kalau seperti saya ini sembako kan masih berjalan. Masyarakat orang masih butuh ya. Iya, betul. Semua itu pedagang-pedagangnya itu cuma mengutarakan unek-uneknya masing-masing. Ya itu kendalanya seperti itu. Diterpa barang-barang luar, karena yang terutama ini barang online yang bikin mantep ya. Kadang-kadang barang-barang online itu mereka juga kecewa, mereka yang pesan onlinean tidak sesuai dengan barangnya, dengan mutunya itu kadang-kadang mereka itu nggak cocok. Mendingan tukuan mas, nang pelaku usaha ya, nang pasar bonjor barangnya, seperti itu. Tadi lupa belum saya sampaikan di tempat saya itu banyak kafe-kafe anak muda-muda. Kayak gini-gini ya kafe-kafe. Kafe-kafe yang berkembang. Bener Mas Dharma ini. Yang kita yang sudah tua-tua ini kalah dengan sama mereka yang milenial. Cuman saya ini sering jadi, meskipun saya nggak jadi dewan, kan pernah saya nyalek 2 kali. Jadi saya tempat curhat para pedagang. Tumpuan yang di tempat saya itu mesti begitu.
Contoh kapan itu periode yang kemarin itu ada salah satu anggota DPR datang ke balai desa Bulak. Saya disuruh nyarikan tempat, tempat. Cuma diiming-imingi tok. Dia Tapi bukan saya kan? Oh bukan. belum. Soalnya masih belum. Ini harus ini. Yang kemarin. Saya kan masih baru lah. Ini sebenarnya sindiran jenengan dan Bukan ini loh. jangan sampai terjadi. Gitu loh. Jangan sampai betul. Nanti silakan berhubungan dengan beliaunya. Betul ini teman saya. Ya mereka ini bikin tuh. Setelah dikirim ke sana. Ya sampai sekarang ini nggak ada kabar. Sampai beliaunya udah Janji palsu. Janji palsu. Ya Ini sudah ada penggantinya nih Mas Arfa. Iya ini ada pengganti. Beliaunya ini enak. Mau peduli sama kita ini. Sing gelem campur wong cilik. Seeling nang kadar-kadar, seeling nang konco. Ya ini beliaunya. Kemarin itu 2 kali datang, saya ngumpulin warga, beliaunya juga datang. Yang datang yang terakhir itu kemarin itu melebihi kuota. Saya izin sama Mas Mau. Bertambah. Sampai tempatnya sampai nggak mau saya pinjam. Saking antusiasnya Pak ya. Saking Antusias. Baru itu yang sukses itu. Baru Saya sendiri kaget kok saya begitu terkenal. Justru malah itu yang baik gitu ya. Pak Sultan nanti nanti gimana? sampaikan ke gurunya. Kebetulan sekarang ada audiensi seperti ini, diundang nanti saya bisa menyampaikan. Harapan saya mudah-mudahan Mas Arfa ini terketuk hatinya nanti program ini dijalankan. Siap. Mereka itu di mana-mana bukan di tempat saya aja berharap MKM ini dibantu. Meskipun nggak banyak, kan ada permodalan buat mereka. Soalnya sandang pangan nih, Mas. Sandang pangan nih. Tulang punggung sektor informal. Oleh pegawaian zaman sekarang nih, pangan itu setengah mati. Iya. Maka pengembangan UMKM ini menjadi perhatian khusus pemerintah. Oke, siap. Kita ke Mas Dharma. Ini Mas, siap Mas. dari beberapa yang disampaikan, gimana ini? Genji ini mau melakukan apa? Kira-kira ya dibantu lah, maksudnya atau kolaborasi atau bagaimana kira-kira? Tapi ada sebentar, sebelum ke Mas Dharma ya ini. Ada informasi menarik kalau kita jeli ya apa yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi. Jadi fenomena digitalisasi pasar ternyata justru Malang ini jadi korban. Karena menjadi tujuan pasar, bukan pengiriman barang. Artinya kalau tinggal kita lihat barang dari mana yang banyak yang masuk ke Malang. Kalau barang dari Jogja, dari Semarang, berarti anak-anak muda Jogja dan Semarang itu yang lebih giat masarkan produk lokal sana masuk ke sini. Betul. Nah ini tantangan. Kok bisa gitu? Ini anak-anak muda yang bergerak di dunia pemasaran digital ini bagaimana kok kita jadi korban malahan Malang ini. Saya kaget tadi dapat info ini tadi. Gitu. Sebentar, kebetulan mereka juga menerima produk anak-anak muda, kalangan muda itu menerima produk dari Jogja. Kerajinan dari Jogja kan menerima. Kalau kita ini bapak-bapak ini produk batiknya itu yang suka itu. Kalau kalangan muda ya kerajinan yang lainnya seperti tas, dompet macam-macam. Ya, bagaimana itu harus dijawab? Bagaimana nih anak muda? Ini jenengan harus tanggung jawab. Berat ini. Hanya sambat toh, nggak hanya mengadu, tapi ini tantangan jenengan nanti kolaborasi dengan legislatif. Padahal nggak modal pasar itu, pasar digital itu nggak modal. Modal HP-nya, nggak modal ini HP setiap hari. Mas Dharma, ini menyikapi ini. Oke, jadi tadi terkait permasalahan tadi perihal UMKM yang kemudian disampaikan masyarakat ada 4 tadi Mas ya. Siap. Yang paling utama kemudian menyerang kita atau yang kita hadapi di generasi muda itu adalah satu adalah faktor permodalan. Karena generasi muda hari ini tidak semuanya adalah anaknya orang mampu. Betul. Persoalan modal kan kadang persoalan permodalan mandiri. Bisa dari orang tua kita, bisa dari tabungan kita. Tapi tidak semua anak muda hari ini berangkat dari orang mampu, keturunan orang mampu. Nah, yang kedua, kita generasi muda mau ngambil permodalan dari perbankan katakanlah. Nah, itu terkendala di wilayah administratif biasanya Mas. Agunan tadi. Nah, satu agunan, yang kedua
Arep ngagun ke opo? Oh iya, iya. Yang 2 persyaratan muda nikah itu. Sedangkan Jomblo terus. kita jomblo terus. Ini curhat. Ini curhat apa ya? Aja cari jodoh. Curhat usaha apa curhat ada jodoh ini? Oke, terus oke. Aja oke. Makanya harapannya dari stakeholder yang terkait seperti Bapak Arbayanto juga di Kedewanan, terkhusus di bidang Komisi B yang menaungi UMKM juga, ini menjadi sorotan penting untuk memperhatikan sektor UMKM di kalangan pemuda. Nah, kalau saya 2023 kemarin Mas ada program dari Kementerian Tenaga Kerja Mas ya. Ada bantuan UMKM yang saya ikuti, program UMKM yang saya ikuti yakni TKM pemula adalah Tenaga Kerja Mandiri Pemula. Nah, ini kita dapat nominal bantuan dari Kementerian Tenaga Kerjaan kemudian disalurkan ke pelaku-pelaku UMKM pemula. Nah, ini menjadi satu modal penting bagi kita untuk mengawali usaha. Nah, itu salah satu contohnya. Mungkin nanti dari Bapak Arbayanto juga ada program-program yang bisa kemudian kami jalankan atau kami terima. Nah, yang kedua terkait permasalahan digital. Distribusi pasar tadi ya. Yang fenomena hari ini bahkan di Kabupaten Malang banyak menerima ini, bukan menyalurkan promosi atau pasarnya tadi. Jadi konsumen malah jadi konsumen. Ini kan serba repot. Nah, sebenarnya yang kami amati bukan dari kalau barangnya ini atau pasarnya ini dari Semarang, Jogja dan sebagainya ini tidak masalah karena kita saling menghidupi UMKM lain. Nah, yang menjadi persoalan besar adalah ketika pasarnya ini pasar luar negeri, barang-barang dari Cina katakanlah, yang harganya lebih murah. Nah, ini menjadi fenomena penting juga, yang kemudian kemarin sempat dibahas rame di Shopee, di TikTok. Nah, kenapa harga-harga barang-barang di situ lebih murah dari yang lainnya? Nah, pasar ibu-ibu lebih menyoroti belanja di TikTok atau Shopee. Nah, itu yang menjadi PR juga bagi lagi-lagi pemangku kebijakan kan begitu kira-kira. Tidak hanya kira-kira harusnya ini. Apalagi kalau sampai 0% barang dari satu negara tertentu bisa masuk ke Indonesia. Nah, itu yang terbaru kan itu 0% masuk ke Indonesia. Ini kan kita yang dirugikan. Nah, kita sebagai generasi muda sebenarnya kalau di Malang ini sangat banyak Mas. Produk yang kemudian kita pasarkan. Ada dari produk makanan, minuman, terus kalau di Bulawang itu yang terkenal itu produk kulitnya. Ada satu brand yang sudah kemudian naik kelas bahasanya, UMKM naik kelas. Ini brandnya ini sampai ekspor kemana-mana Mas. Dan brandingnya itu sudah istilahnya kelas internasional lah. Di Bulawang kalau nggak salah itu ada Bulawang. Saya punya tasnya. Kita juga penikmat produknya karena bagus Mas. Desainnya bagus, kemudian branding di sosial medianya juga bagus. Itu menjadi satu kekuatan penting bagi Kabupaten Malang, punya satu brand itu menjadi ikon. Artinya kita tidak kalah dari segi digitalisasi dan promosinya, yang kemudian hanya kalah di sisi bagaimana mengendalikan harga itu tadi. Kalau produk dari luar negeri, dari Cina yang masuk melalui Shopee maupun TikTok bisa lebih murah, bagaimana caranya meminimalisir biar tidak murah-murah banget? Entah dinaikkan pajaknya atau seperti apa. Nah, ini kita bisa PR kepada Bapak Arbayanto kan gitu. Siap. Baik, ini karena waktunya terbatas ini, Mas Dharma dan juga Pak Samsul. Sekarang ini kesimpulan dan juga kiranya kebijakan atau apa langkah panjenengan untuk mendukung beliau-beliau ini dari semua generasi. Ya, memang banyak pekerjaan rumah kita untuk diselesaikan terkait dengan urusan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat ini kan UMKM apa segala macam. Dan saya mendapatkan hal penting dari yang disampaikan oleh Mas Dharma tadi. Saya tambahkan juga, kita itu sekarang, Mas Udin, sedang berada di awal apa yang disebut dengan bonus demografi. Jadi jumlah anak-anak muda kita itu nanti akan jauh lebih besar daripada orang tua dan balita. Ini tantangan berat kita, karena kalau anak-anak muda ini tidak diberikan
support pemberdayaan ekonomi, maka energi yang begitu luar biasa ini bisa malah justru tersalurkan pada hal yang negatif. Misalnya ya pegang gawai, HP apa segala macam, ketika tidak diarahkan oleh orang-orang seperti Mas Dharma begini untuk masuk ke dunia pasar digital, kemudian berbagai macam aspek kreativitas di dunia teknologi informasi yang dikembangkan, disupport oleh pemerintah, maka pegang HP bagi anak-anak muda itu akhirnya dipakai untuk nge-slot, judol, ini negatif gitu kan. Nah, saya sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Mas Dharma dan kawan-kawan yang lainnya untuk bergerak di sektor UMKM termasuk juga pasar digital. UMKM. Tetapi memang makanya saya melontarkan tentang pasar tadi bisa jadi memang upaya pasar digital sudah dilakukan oleh kalangan muda. Tetapi produksi barangnya kita itu masih terbatas. Ibaratnya sana masarkan 200 produk ya kan dengan jumlah pasar digitalnya mungkin cuma pelakunya 5-10 orang itu bisa dilempar kemana-mana dengan luas. Sementara di sini pelaku pasar digitalnya 100, saya produknya 10. Nah, ini menurut saya tantangan yang luar biasa bagi kami di pemerintah untuk mensupport, mengkurasi juga problemnya ini ada di mana. Apakah di aspek produksi, berarti pelatihan-pelatihan untuk memproduk barang-barang yang bahannya itu lokal, itu apakah masih banyak kurang, atau kemudian ini sudah banyak menjamur di mana-mana yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi, tetapi pengembangan usahanya, aspek permodalannya itu yang memang belum memadai, atau dua-duanya sudah, pasarnya sudah, tetapi banyak yang tiba-tiba lumpuh karena tidak punya manajemen keuangan yang baik. Betul. Nah, ini yang harus kita kurasi dengan baik sehingga nanti kita aspek kebijakan, program dan anggaran itu betul-betul terencana dengan matang sehingga bisa memberikan efek yang positif terhadap ekonomi rakyat. Siap. Dan tentunya Mas Arba dan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi obrolan yang bermanfaat untuk semuanya. Amin. Kalau berbicara ini lama. Panjang. Masih banyak yang harus kita kupas. Mudah-mudahan bapak-bapak terus sehat, Mas Arba, Pak Samsul. Amin. Karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.